Nah, modul transmisi itu ketika kerendam air kan rusak. Nah, kita kan harus cari penggantinya nih. Karena ini banjir kemarin lumayan parah, tidak ada terlalu banyak orang yang Hai lovers, balik lagi dengan saya Lung Dokter Mobil. Kali ini di Stabil edisi Expander. Expander tergolong mobil yang masih baru, dan mobil dari Mitsubishi biasanya buatannya juga oke ya. Cuman memang ada di beberapa tipe Expander dan di beberapa tahun-tahun tertentu mungkin Anda bisa cek sama dealer Anda, itu ECU-nya memang di recall. Nah, ECU-nya di recall, problemnya itu nggak lain itu dari RPM. RPM-nya selalu naik turun, nggak stabil, ketinggian, kerendahan, itu ada dan berbagai macam ceritanya juga gitu loh. Nah, mungkin di pertanyaan kali ini lebih banyak ke situ juga karena memang setahu saya itu banyak yang di recall. Anda boleh tanya deh sama dealernya itu prosedurnya seperti apa. Rangga Maulana, Bang mau tanya Expander Exit manual 2019, langsamnya naik turun saat setengah kopling entah maju atau mundur. Naik turunnya dari 1200 anjlok ke 500 saat AC nyala. Kalau mati paling-paling gapnya sedikit tapi masih goyang RPM-nya. Solusinya apa ya? Mumpung bentar lagi dapat bonus. Oke, seperti yang saya bilang tadi, RPM memang naik turun, cuman Anda bisa atasi dengan injek gas agak dalam sedikit sehingga RPM-nya bisa stabil di 1500 atau di 2000 ketika Anda lepas kopling. Nah, tidak disarankan untuk melepas kopling setengah waktu maju atau mundur ya kan, itu kan dirasain ya kan waktu maju atau mundurnya. Cuman yang bisa Anda lakukan adalah Anda tahan di gasnya di 2000-an RPM supaya dia nggak naik turun, karena kalau naik turun gitu kan jadi nggak enak mundurnya. Fah Channel mau tanya Mitsubishi Expander Ultimate, ada 6 pertanyaan. Kalau jalan jelek, lubang polisi tidur, ban depannya suka bunyi geluduk-geluduk, permasalahannya di apa? Itu biasanya karet damper suspensi depan. Oli yang cocok buat Mitsubishi Expander Ultimate 5W berapa? Itu 5W 30 cukup sih, nggak usah terlalu encer, nanti penguapannya terlalu tinggi. Yang penting olinya asli, jangan palsu. Kenapa ya tarikan bawahnya agak lemot? Itu bawaan mobilnya. Biasanya customer yang ke kita itu minta di remap supaya digeser Mavic-nya, supaya dia tarikan bawahnya nggak terlalu lemot. Karena Mavic-nya Expander itu dibikin agak ke atas, sehingga di atas RPM 2500-an ke atas, kayak 2700, dia Mavic-nya baru nendang. Mavic itu sama kayak VVTi di Toyota dan iVTEC di Honda. Itu teknologi valve-nya dia untuk ngegeser supaya pakai 100% dari cc mobil, dan hanya ekonomis dari cc mobil itu dia yang ngegeser-geser. Tapi itu bisa di setel kok. Mobil saya nggak pakai seminggu, pas dipanasin tidak nyalain AC. Kok RPM-nya nggak stabil antara 997 sampai 1000? Ya itu wajar sih men, namanya juga baru dipanasin. Teman saya punya Expander Sport 2017 sering idle up-nya, kenapa ya? Itu biasa, itu yang saya bilang tadi, ECU sama idle up-nya itu sering rusak sehingga RPM-nya naik turun. Kalau rem saya pas mau berhenti di rem ada suara ngik, itu kenapa ya? Mobil saya lama juga gitu. Itu biasanya kampas remnya kotor atau pernah ngelewatin banjir atau kena siram waktu cuci mobil. Nah, itu bisa diatasi dengan dibongkar dan dicuci lagi remnya, disemprotin pakai brake cleaner terus dipasang lagi. Itu biasanya hilang sih bunyi-bunyinya sih. Antoni Angkasa punya Expander kerendam lumayan dalam. Udah diderek oleh Mitsubishi tanggal 8 Januari. Sampai hari ini saya posting belum selesai pekerjaannya. Pertanyaannya adalah emang restorasi mobil bekas kerendam banjir butuh waktu berapa lama? Sebenarnya sih kalau cuman ngeringin doang sih cepet. Nah, problemnya adalah ketika kita mau nyalain itu baru ketahuan tuh errornya apa-apa aja nih. Jadi misalnya kayak kita ada satu Fortuner yang belum selesai karena kita belum ketemu modul transmisinya. Nah, modul transmisi itu ketika kerendam air kan rusak. Nah, kita kan harus cari penggantinya nih. Karena ini banjir kemarin lumayan parah, tidak ada terlalu banyak orang yang nyetok modul-modul ECU atau transmisi atau modul-modul lainnya. Apalagi mobilnya Expander. Dan ketika Anda masukin ke beres, banyak orang juga masukin ke beres ketika kerendam itu. Nah, tiba-tiba terjadi shortage dari supply si ECU atau control unit modul-modul ini. Nah, ditanya aja sama kepala teknisinya yang spesifik, ini kurang part apa? Coba Anda bantu carikan di luaran, siapa tahu ada copotan, atau Anda bisa impor sendiri dari Malaysia kah, dari Thailand kah. Dicoba aja, siapa tahu Anda bisa, karena kan mereka juga nunggu part. Anda kan juga ngasih partnya ke mereka, nanti mereka yang pasang, itu harusnya lebih cepat lagi. Nah, itu yang Fortuner itu juga sama. Semuanya udah beres, tinggal modul transmisi gitu loh. Jadi gara-gara itu makanya nunggu agak lama.
Adi Permadi, mohon pencerahannya harus pakai tambahan agar mobil Expander Sport manual di saat tanjakan panjang habis tenaganya. Saya turun ke gigi 3 tetap tidak panjang tenaganya. Kenapa begitu? Karakter mesinnya apa sebegitu nggak tenaga? Oke, nomor 1 kita cek dulu nih mobilnya masih sehat apa enggak. Sehat itu dalam artian koplingnya masih bagus, tenaga mobilnya mesinnya masih bagus. Nah, kemudian kalau itu sudah semua kan kita bisa remap mobilnya. Kalau nggak salah koilnya juga bisa diganti dan itu kita lakukan dulu untuk menaikkan tenaga dari mobil itu. Cuman tetap Expander NA nggak bisa terlalu banyak naiknya, cuman kita bisa akalin sedikit-sedikit untuk naikin torsinya. Robert Mole, mobil saya Expander 2019 nyalakan fog lamp normal, tapi nggak mau dimatikan melalui switch fog lampnya, harus dimatikan dari switch utamanya, baru ikut mati. Ini setelah saya servis rutin di bengkel resmi. Kira-kira kenapa ya? Ini sudah yang kedua kalinya. Pertama juga servis rutin diberes setelah 2 bulan normal sendiri. Terima kasih sebelumnya. Oke, setahu saya di Expander itu ada namanya programming ulang di sisi lampu-lampunya. Dulu itu bisa programming ulang sampai retractable mirror sama sampai kunci central lock-nya. Anda bisa cek di Mitsubishi-nya, di kepala teknisnya, biasanya mereka tahu orang-orang yang bisa programming itu. Itu sampai lampunya bisa di-programming kok, cuman memang Anda bayar lebih. Itu konsepnya hampir mirip remap, cuman kalau remap kan yang kita atur tenaga engine. Kalau ini yang kita atur lighting-nya, kemudian central lock-nya, kemudian retractable mirror-nya, itu kita atur semua, itu bisa. Kit X Expander 2018 20.000 km. Setelah jalan lebih dari 30 menit muncul bunyi gluduk-gluduk ketika terkena goncangan. Awalnya tidak seperti itu, mulai di atas 10.000 km baru muncul. Oke, itu harus dicek fisik. Kenapa? Karena bunyi gluduk-gluduknya itu saya nggak tahu nih dari mana. Anda kan nggak spesifik bilangnya. Cuman ketika terkena goncangan, itu harus balik lagi sih, harus dicek sih itu dari mana, karena kita juga nggak jelas. Toneris mau tanya, Expander Ultima 2018, masalahnya kalau dipanasin pagi atau mesin dingin total, RPM-nya naik turun dan nggak stabil. Getaran mesinnya kerasa sampai ke kabin. Temperatur indikatornya naik semua, normal lagi. Mobil saya jarang dibawa pergi, kilometer masih 5 ribuan. Mohon penjelasannya. Iya, ini yang saya bilang, ECU-nya sama idle up-nya harus dicekin ke Mitsubishi apakah punya Anda versi yang di recall sama mereka dan harus diganti. Sebenarnya sih tidak seharusnya naik turun sih. Kalau namanya manasin mobil di pagi hari, biasanya Anda panasin itu RPM-nya agak tinggi. Ketika dia udah panas, dia akan turun sendiri ke 1000 atau 900. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.